Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah buku mengenai tentang pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di masa pandemi COVID-19. Pada judul kali ini, yaitu di dalam buku Dinamika Keimigrasian di masa pandemi COVID-19 yang disusun oleh dari Immanuel Pratama. Ini merupakan profil saya, yaitu saya merupakan taruna tingkat 3 Prodi Hukum Keimigrasian D, nama saya Tantio Ariudana, dan saya sekolah di Politeknik Imigrasi angkatan ke-21. Masuk pada latar belakang dalam buku tersebut, bahwasanya saya menyimpulkan bahwasanya perkembangan global pada saat zaman sekarang ini membawa dampak meningkatnya jumlah lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di jalur perlintasan laut internasional dan dihubungkan dua samudera, yaitu ada Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Kemudian diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sehingga keberadaan orang asing Indonesia yang datang dari luar negeri secara tidak langsung memberikan dampak positif dan juga dampak negatif berupa terdapatnya imigran gelap, penyelundupan manusia, perdagangan orang yang berskala internasional, dan meningkatnya kejahatan transnasional di bidang terorisme, narkotika, pencucian uang, penyelundupan di negara Indonesia. Untuk itu sangat dibutuhkan peran pemerintah, lebih khususnya suatu institusi, untuk dapat memantau atau melakukan pengawasan terhadap orang asing yang akan masuk maupun yang berada di Indonesia. Mengenai peran atau tugas tersebut, imigrasilah yang sangat tepat untuk melaksanakan tugas tersebut yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasian Pasal 1 Angka 1, yang dijelaskan bahwasanya imigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegak kedaulatan negara. Masuk pada pembahasan, bahwasanya poin yang pertama, pelanggaran maupun kejahatan keimigrasian akan timbul dengan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. Menanggapi hal tersebut, yang dilakukan oleh orang asing dapat diambil tindakan tegas. Tindakan keimigrasian yang digunakan dapat berupa deportasi sebagai salah satu TAK atau tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tindakan terhadap pelanggaran maupun kejahatan dalam bidang keimigrasian yang dapat dikenai TAK atau melalui proses peradilan. Part yang kedua, sehingga harus dilakukannya pengawasan terhadap orang asing di Indonesia. Dimulai dari orang asing tersebut masuk sampai keluarnya orang asing tersebut dari wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia dilakukan sejak mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Lalu perkembangan global pada saat zaman sekarang ini membawa dampak meningkatnya jumlah lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di jalur perlintasan internasional dan dihubungkan dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Sehingga keberadaan orang asing di Indonesia yang datang dari luar negeri eh, itu sangat banyak sekali. Secara pengertian, bahwasanya pengawasan keimigrasian sesuai dengan Kemenkumham Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 1 Angka 2 yang menjelaskan bahwa pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian WNI dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. 30 pengawasan keimigrasian tersedia atas pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Tidak hanya itu, pengawasan pun terdiri menjadi dua, yaitu ada terbuka dan tertutup. Sesuai dengan PP nomor 31 tahun 2013, mengenai orang asing yang akan menjadi sasaran dari pengawasan imigrasi, pengawasan terhadap orang asing tersebut dilakukan pada saat permohonan visa masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan yang pertama. Ada pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi, penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penanggalan atau pencegahan, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, yang terakhir pengambilan foto dan sidik jari
dan kegiatan lain yang secara tidak langsung memberikan dampak positif dan juga dampak negatif, berupa terdapatnya imigran gelap, penyelundupan manusia, perdagangan orang yang berskala internasional, dan meningkatnya kejahatan transnasional di bidang terorisme, narkotika, pencucian uang, penyelundupan di negara Indonesia. Dari kebijakan ini yang dimana meningkatnya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan orang asing untuk bertahan hidup dalam pandemi ini. Kesimpulan yang saya ambil bahwasanya pihak imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia yang dibentuknya Timpora, yang anggotanya terdiri dari badan maupun instansi pemerintah terkait. Dengan adanya Timpora ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan keimigrasian untuk orang asing, sehingga menjadi cerminan bagi kantor imigrasi yang ada di seluruh Indonesia untuk dapat memaksimalkan fungsi dari Timpora tersebut yang mereka miliki. Sebagai contoh adalah upaya dari kantor imigrasi Kesatuan TPI Tangerang, yang di mana kantor imigrasi tersebut mengadakan rapat koordinasi pengawasan orang asing dalam masa pandemi. Dengan adanya rapat ini, diharapkan dapat menjadi wadah untuk saling bertukar informasi sehingga dapat melakukan pengawasan secara optimal dan menyeluruh terhadap keberadaan orang asing. Dan juga dapat disimpulkan dengan adanya peningkatan pengawasan tersebut, Tempora ini menjadi wadah untuk saling bertukar informasi antar instansi terkait yang memberikan dampak positif berupa tetap terpeliharanya stabilitas kepentingan daerah maupun nasional dan dampak negatif yang timbul dari masuk atau keluarnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga pada sesi membedah buku kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.